Inspirasi Pena bersama aku Dayu di segmen Rupa Rupi. Di segmen Rupa Rupi bersama Gus Usman atau yang biasa disebut Usman Arumi. Ya, kita gabungan langsung bersama Gus Usman. Ya, mohon maaf sekali lagi karena tadi terjadi kesalahan dalam koneksi jaringan. Ya, sudah tersambung bersama Gus Usman di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak ini? Apa kabar Gus? Apa kabar Gus hari Alhamdulillah ini? baik. Alhamdulillah. Baik. Sekarang sedang di mana Gus? Masih di Di Kairo rumah. atau sudah di Indonesia? Di Kairo, di bandara rumah. masih tutup. Ya. Oh, di Kairo. Ya masih tutup bandara ini. Mau pulang bandara masih tutup. Oke. Ya, untuk informasi sahabat Ina semua, Gus Usman ini sedang berada di Kairo melanjutkan studi ya Gus ya? Iya. Udah. Ya. Ya, silakan Gus Usman bisa memperkenalkan diri dulu, menyebutkan sedikit profilnya. Ya, nama saya Usman Arumi. Lahir di Demak. Jadi saya pendidikannya itu sejak kecil itu tidak ditempa oleh pendidikan formal, tapi langsung di pondok pesantren. Sejak lulus SD itu jadi saya cuma punya satu ijazah formal itu cuma MI atau setara SD itu. Selanjutnya di pondok. Kemudian 2012 berangkat ke Mesir dengan membawa ijazah MI itu. Lalu lanjut di Al-Azhar Kairo. Berarti dari tahun berapa Gus berangkat ke Mesir itu Gus? Akhir 2012 saya berangkat. Ya. Oh, udah lama juga ya Gus ya. Tapi sering pulang ke Indonesia ya Gus ya? Cuma sekali 2017 itu pulang sekali. Cuma sekali. Ya. Oke. Mantap Gus. Gimana Gus rasanya tinggal di negeri orang Gus? Ya enak-enak gimana gitu. Enak ya, enak nggak enak gitu ya Gus ya? Ya kayak itu loh, kayak Suka kayak tulisan di bak truk itu loh, apa itu? Oke. Pulang malu tak pulang rindu. Oh iya. Ya. Lagu ya Gus ya. Tapi ada nggak sih Gus kangen Indonesia selama di Kairo? Kadang kangen, kadang tidak. Jadi pada satu sisi kangen, pada satu sisi lain nggak kangen karena malu itu. Malu belum bisa apa-apa, mau gitu pulang ya? malu. Ya. Karena sudah kepalang basah di Kairo ya Gus ya. Iya. Oke, untuk seluruh sahabat Ina bisa disiapkan terlebih dahulu ini pertanyaannya yang akan disampaikan kepada Gus Usman. Menunggu pertanyaan-pertanyaan masuk nih Gus. Saya boleh nggak Gus minta Gus Usman menyairkan salah satu karya Gus? Ada di yang mana puisi. aja nih boleh. Oke. Ada satu puisi yang baru saya persiapkan untuk buku yang terbaru nanti Agustus baru terbit nanti itu. Demi mata yang diciptakan untuk memandang wajahmu, demi hidung yang diciptakan untuk menghirup aromamu, demi mulut yang diciptakan untuk menyebut namamu, demi telinga yang diciptakan untuk mendengar suaramu, demi tangan yang diciptakan untuk menggandeng lenganmu, demi kaki yang diciptakan untuk mengantarkan langkahmu, demi hati yang diciptakan untuk menanggung kesedihanmu. Aku bersaksi bahwa tiada cinta selain engkau. Itu salah satu puisi yang satu di antara 50 puisi, judulnya Asmara Loka. Oh oke. Walaupun ini sebetulnya jujur ya saya nggak begitu mendengar sih Gus. Mungkin Gus bisa mengeraskan lagi Gus volume suaranya Gus. Oh kurang keras suaranya. Iya Gus, kurang keras Gus.
Demi mata yang diciptakan untuk memandang wajahmu, demi hidung yang diciptakan untuk menghirup aromamu, demi telinga yang diciptakan untuk mendengar suaramu, demi kaki yang diciptakan untuk mengantarkan langkahmu, demi tangan yang diciptakan untuk menggandeng lenganmu, demi hati yang diciptakan untuk menanggung kesedihanmu. Aku bersaksi bahwa tiada cinta selain engkau. Apa masih Ini kurang suaranya? agak terdengar lebih jelas sih Gus. Ini bisa dijelaskan Gus, isi puisi ini apa dan ditujukan untuk siapa? Begitu. Kesalahan pertama kita itu selalu bertanya tentang makna dari puisi. Itu sangat salah. Masalahnya puisi itu semacam perasan dari kejadian atau peristiwa yang kita alami sehari-hari, sehingga kalau kita ditanya maksudnya puisi ini apa, kita akan kebingungan. Kita akan kebingungan untuk menjawab. Berarti saya salah ya Gus ya, udah nanya kayak gitu ya Gus ya? Setengah saking saya salah. Masalahnya pasti bohong. Masalahnya penyair kalau ditanya soal itu pasti bohong jawabannya. Gus wajahnya sumringah gitu lah, live bengi-bengi kae katanya. Ada dari Zelion_Belindes. Kenapa Gus? Kenapa wajahnya beda Gus? Mungkin kalau ini bisa dijelaskan ya Gus. Oh tangi dulu. Walah, ya ini buat teman-teman yang dari luar Jawa. Ini artinya wajahnya beda dengan yang live malam-malam gitu. Dan Gus Usman menjawab bahwa wajahnya beda karena baru bangun tidur gitu. Ya, silakan kepada seluruh sahabat Ina bisa menyampaikan pertanyaannya. Nanti bisa saya bacakan kepada Gus Usman. Ini ada komentar dari Kak Damayanti. Yap, makna dari puisi itu bergantung pemaknaan masing-masing. Benar begitu ya Gus ya? Ya, ada benarnya juga. Masalahnya kadang-kadang saya sendiri itu justru akan kesulitan mencari pemaknaan yang tepat terhadap puisi-puisi yang saya tulis sendiri, apalagi orang lain. Kadang-kadang saya sendiri pun malah kebingungan. Ini maksudnya apa itu, bingung malah. Cuman kalau saya boleh menganalogikan itu, puisi itu seperti kita itu mencintai seseorang. Jadi tidak untuk dipahami, tapi untuk dirasakan getarannya. Untuk dirasakan getarannya. Jadi pemahaman itu nomor kesekian. Yang paling penting kita itu bisa merasakan getaran kata-kata dari puisi itu. Ya karena saya itu kan menulis puisi tidak berangkat dari akademi. Akademi artinya itu dari pelajaran-pelajaran sastra yang ada di bangku kuliah dan sejenisnya. Tidak berangkat dari teori baku yang sudah dikanonkan oleh para sarjana sastra. Tapi saya menulis puisi melalui terutama insting, dan kedua itu cinta terhadap kata-kata. Paling pertama itu saya mencintai kata-kata, saya mencintai puisi, sehingga dengan cinta itu saya mempunyai bekal untuk menulis. Maka saya akan kesulitan menjawab bagaimana cara menulis itu. Saya akan kesulitan step by stepnya itu harus bagaimana, itu akan kesulitan aku. Masalahnya saya sendiri itu berangkat dari cinta puisi itu sendiri. Berarti kita pertama kali itu harus mencintai kata-kata, mencintai puisi itu sendiri ya Gus ya? Iya. Berangkat dari sana nanti akan melahirkan karya-karya hebat seperti karya-karya Gus Usman itu. Sebenarnya gini Mbak, masalahnya selain kita itu mencintai puisi, penyair itu seperti kita itu seperti tukang. Tukang itu bisa membuat meja, bisa membuat kursi, terus kemudian atau seperti arsitektur. Arsitektur itu bisa membuat rumah bukan cuma melihat katalog rumah,
tapi juga ada ilmunya. Kalau berapa meter ini kesekian kali harus jeda antara genteng dan susuk itu harus berapa meter, itu kan ada ilmunya. Begitu pula puisi itu kita tidak cukup bekal hanya dengan membaca puisi saja, hanya dengan mengoleksi buku-buku puisi saja, tapi harus latihan. Kalau cuma insting, kalau cuma baca puisi kemudian langsung bisa menulis puisi, ya nggak ada kurikulum sastra di fakultas. Iya, di fakultas sastra nggak ada. Oleh sebab itu ya penyair itu seperti petani, kemudian seperti arsitektur, seperti tukang dan lain-lain, itu harus mempunyai basic pengetahuan di bidangnya. Kalau tukang berarti basic pengetahuannya itu di tukang itu kan ada. Selain setiap hari itu mencoba untuk menulis terus, ya dibekali dengan ilmu. Ini puisi jenis apa, ini puisi jenis apa, puisi lama, puisi baru, itu ada kanunnya semua sebagai dasar. Oke. Nah, saya ini kan menulis puisi itu kan nggak ada yang mengajari, Mbak, nggak ada yang mengajari. Yang mengajari saya itu buku-buku puisi yang telah saya baca. Yang telah saya baca itu pelajaran puisi. Itu diawali dari tahun 2006 kalau nggak salah. Itu waktu pondok dulu. Itu saya di pondok itu kan ada kasidah burdah, kasidah barzanji, kasidah barzanji, kasidah dan lain-lain, itu yang tiap Jumat itu disenandungkan. Itu kan puisi. Kasidah barzanji itu puisi, kasidah burdah itu juga puisi. Sehingga dari situ saya terpantik semacam mendapatkan satu gairah untuk juga turut menulis puisi. Bermula dari situ. Akan susah dibuat teorinya kalau kenapa kamu suka puisi? Ya itu kan sama juga pertanyaan dengan kenapa kamu suka layang-layang? Kenapa kamu suka make up? Kenapa kamu suka skincare? Ya seneng juga gitu. Ya cuma seneng gitu. Jadi akan kesulitan, kita akan mencari teorinya, bagaimana menumbuhkan rasa cinta terhadap kata-kata, menumbuhkan rasa cinta terhadap hal yang pada akhirnya kita suka, itu kita akan kesulitan. Seperti pula ketika kita ditanya kenapa kamu suka puisi, akan kesulitan. Iya, betul. Karena rasa suka, rasa cinta itu biasanya datang dari nurani, begitu ya Gus ya? Iya. Ya, ini ada Yonos pertanyaan ngomong, Mas Gus. Oke. Ya, dari Zuhairiyah Alaidrus. Bagaimana ya agar puisi bisa menarik dan indah dalam tiap baitnya? Salam literasi dari Kalimantan Barat. Ya, halo Kalimantan Barat. Halo. Gimana agar puisi bisa menarik dan indah katanya? Sebelum sampai pada tahap menarik dan tidak, kita harus mengidentifikasi apakah puisi yang kita tulis ini sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan atau belum. Dan menarik dan tidak itu bagi saya sangat relatif. Sejak dulu sampai sekarang, puisi yang paling baik menurutku itu adalah puisi yang membuat saya pada akhirnya misuh ketika membacanya. Misalnya aku membaca puisinya Sapardi, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya api. Aku bilang jancuk, ini puisi kok sing nulis gak aku wae. Iki puisi sing nulis kok kudu Sapardi, kok gak aku wae gitu loh. Ini menimbulkan kecemburuan atau gini, puisi yang paling baik adalah puisi yang ketika kita baca itu dapat mewakili perasaan kita. Nah, itu ukuran puisi paling sederhana. Kalau kata Kang Acap Jam-Jam Nur itu kan ukuran puisi baik dan tidaknya itu tergantung bulu kuduk.
kita membaca satu puisi dan kemudian bulu kuduk kita itu merinding, berarti itu puisi bagus. Itu ukurannya, parameter yang digunakan oleh Kang Acep Jamnor itu begitu. Salah satu guru menulis puisi saya juga. Itu jadi ukurannya begitu. Kalau ukurannya itu menarik dan enggak, kamu apa itu ngetes lah, tes apa itu dilempar ke publik, entah itu di Twitter, di Instagram atau di Facebook dilempar. Itu kira-kira responnya bagaimana? Itu cara paling mudah untuk sementara ini untuk mengidentifikasi ini puisi menarik apa enggak. Dari situ kita akan ketahuan puisi kita itu mempunyai nilai berapa. Ya, betul, Kita akan ketahuan. Betul. Iya, atau mungkin bisa diikut sertakan ke dalam lomba begitu ya, Gus ya? ya itu juga bisa. Contohnya lomba dari Inspirasi Pena begitu. Ya, salah satunya. Aku kaget tuh, Mbak. Ya, berarti waktu ini untuk Kak Zuhairia Alaidrus, ini sebelum kita itu bisa menilai puisi kita itu menarik atau tidak, karena menarik atau tidaknya puisi itu relatif. Tadi jawaban dari Gus Usman adalah kita harus pertama kali itu harus memikirkan kaidah dari isi puisi tersebut. Begitu ya Kak Zuhairia Alaidrus. Sudah dijawab oleh Gus Usman. Yang kedua, ada pertanyaan dari ib.ak. Gus, wajahnya kok sepaneng terus, katanya Gus. Kenapa Gus? Mau jadi sumringah, jadi paneng.